Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi umur ya. Bukti dari diberi umurnya kita ya, kita bangun pagi-pagi itu kan salah satu bukti kita masih diberi umur di hari ini. Yang mana masa iya sih umur yang diberikan oleh Allah nggak kita manfaatkan dengan baik? Karena kan tidur itu, definisi tidur tuh kalau dalam Islam tuh mautun shogir kan, mati kecil. Karena dalam tidur tuh bisa jadi ada kemungkinan kita mati di sana dan Allah menghidupkan kita kembali. Makanya kan doanya tuh alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, adapun segala puji itu lillahi, tetap milik Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan Allah akan kami. Tuh. Menghidupkan setelah apa? Ba'dama amatan, setelah perkara yang telah mematikan kami tuh. Makanya doanya tuh ketika bangun tidur, alhamdulillah kita masih dihidupin lagi setelah mati gitu. Nah, itulah bukti kalau di pagi ini kita masih diberikan umur oleh Allah, karena masih bukan karena apa sih bahasanya? Malum ya, namanya subuh, otaknya masih ngantuk nih. Ya, intinya mah alhamdulillah kita masih diberikan umur, dan manfaatkan umur itu sebaik mungkin dengan salah satu caranya adalah ikut kajian dimanapun itu dan kapanpun itu. Salah satunya adalah di Majelis RMC ini kan gitu. Sebenarnya kalau misalkan yang pematerinya saya sih, ini bukan sebut kajian tapi penyesatan massal. Karena saya nggak mau nyebut ini kajian, karena saya sendiri aja masih sesat, mas. Saya ngajarin orang, yang ada nyesatin orang dong gitu ya. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita. Karena andai kata tidak ada Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan ada agama Islam. Kalau tidak ada agama Islam, maka gimana cara kita mengenal Allah? Gitu kan, sesimpel itu. Langsung aja ya, nggak usah bertele-tele. Harus perkenalan nggak Bang Akbar? Nggak usah ya, nggak usah memperkenalkan diri. Ya, nggak usah memperkenalkan diri. Ya, langsung aja lah, kita nggak usah memperkenalkan diri karena ya nggak penting juga diri saya, karena ya siapa yang kenal saya gitu kan. Langsung aja kita langsung ke kajiannya ya, ke kitab Qami'ut Tughyan. Nah, sebelum kita masuk Qami'ut Tughyan, kita kenalin dulu nih Qami'ut Tughyan. Apa sih Qami'ut Tughyan? Qami'ut Tughyan adalah kitab tulisan dari Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Siapa itu Syekh Nawawi? Syekh Nawawi adalah salah satu ulama Indonesia, lebih tepatnya tanah asalnya itu adalah Tanara. Tanara tuh di mana Bang? Di Serang. Serang tuh di mana? Di Banten. Banten tuh di mana Bang? Pulau Jawa. Nah, jadi beliau adalah salah satu ulama besar di Indonesia yang bahkan pernah menjadi imam di Masjidil Haram di masa hidupnya beliau. Lahir di Indonesia dan beliau adalah keturunan dari
Sultan Maulana Hasanuddin. Dan Sultan Hasanuddin kan anak dari Sunan Gunung Jati. Beliau masih keturunan dari Sunan Gunung Jati, gitu. Dan beliau sejak kecil, kalau nggak salah tuh umur 12 apa 13 gitu, udah berangkat ke Mekah untuk belajar dan sempat pulang, tapi nggak lama di Mekah lagi, nggak lama pergi lagi ke Mekah sampai meninggal di sana. Kalau misalkan kalian pernah ke makamnya Imam Nawawi, tahu nggak Imam Nawawi yang nulis kitab Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin dan lain sebagainya. Nah itu tuh makam Syekh Nawawi itu samping-sampingan sama makam Imam Nawawi. Nah di situ makamnya. Nah, dan Syekh Nawawi ini terkenal sebagai penulis kitab paling produktif dari Indonesia. Dan bahkan karya-karya beliau tuh sering dipakai di kampus-kampus ternama di luar negeri seperti contoh Al-Azhar, Al-Asghaf dan lain sebagainya. Apa aja sih karya-karya beliau? Yang pertama, yang paling tenar itu Nihayatuz Zain. Itu kitab tentang fikih simpelnya. Atau mungkin bagi perempuan-perempuan pasti mengenal banget nih yang backgroundnya pesantren, yang namanya Uqdul Lujen, itu karangan Syekh Nawawi juga gitu. Terus ada lagi kan namanya Qatrul Ghais, itu tentang fikih juga karangan Syekh Nawawi. Ada Qami'ut Tughyan, ada kitab, salah satu kitab favorit saya dari Syekh Nawawi itu adalah Maroh Labid, atau sebagian orang nyebutnya Tafsir Munir, itu karangan Syekh Nawawi juga. Dan salah satu kitab favorit saya lagi Marokil Ubudiyah li Syarhil Bidayatul Hidayah gitu kan. Itu karangan Syekh Nawawi juga. Dan lain sebagainya. Ya Allah, ini masih ngantuk banget. Maklum ya kawan-kawan, nggak biasa ngajar subuh. Nggak, langsung aja. Dan kali ini kita diberi kesempatan untuk nyesatin kalian nih gitu, untuk menyesatkan kalian dengan kitab Qami'ut Tughyan karangannya Syekh Nawawi. Tapi kita mulai dulu dari muqaddimahnya, dan seperti biasa kalau memulai sebuah penyesatan gitu ya Bang Wan ya, harus kita baca Fatihah dulu, tawassul ke Nabi Muhammad SAW dan para keluarga dan para sahabat dan para tabi'in dan para ulama dan para aulia, terkhusus kepada penulis dari kitab ini gitu, yaitu Syekh Nawawi bin Umar. Dan juga saya memohon agar kalian membacakan Fatihah untuk guru-guru kami, karena ya nggak mungkin saya bisa menyampaikan kitab ini kalau bukan karena wasilah dari guru-guru saya gitu kan. Ya namanya sanad gitu, al isnadu minaddin laulal isnad laqala man syaa masyaa kan. Ya itu nggak usah saya artiin lah, ntar kalian cari sendiri artinya, nggak penting juga. Baik, ayo kita mulai dengan membaca Fatihah. Ila hadratin Alhamdulillah sallallahu ala alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti summa ila jami'i abai wa ikhwani min amrin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa immatul rasulullah ila jami'i syarikallahu wa bihamdihi subhanallah. Khususnya sebutkan nama orang tua kalian masing-masing yang telah wafat atau yang masih ada. Khususnya sebutkan diri kalian masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim. Nah, dan sebelumnya nih karena saya baru pertama kali ngajar di RMC ya, mungkin kawan-kawan tuh bakal asing dengan metode yang akan saya gunakan gitu di dalam penyesatan ini. Karena mungkin bagi yang background-nya nyantri itu pasti nggak asing dengan metode saya. Cuma kan orang-orang yang di sini kan nggak semuanya santri kan, gitu. Pasti bakal asing dengan metode yang namanya metode lughah dan surah. Apa itu metode lughah? Metode lughah itu kita translate dulu satu persatu kata gitu, beserta kedudukannya. Kayak contoh adapun itu jadi mubtada gitu, ya itu jadi khobar dan lain sebagainya. Itu ada tuh kalau misalkan kalian cari itu bentuk rujukan-rujukan gitu. Cari itu kan kedudukan nahwu dan sorofnya tuh. Yang metode yang pernah nyantri pasti nggak asing dengan metode lughah ini. Lalu dilanjut dengan metode surah. Apa itu metode surah? Ya metode yang bisa digunakan oleh orang-orang pada umumnya gitu. Maksudnya ya biasanya para akademisi yang kuliah gitu kan, yang kuliah jurusan agama itu kan hanya menggunakan metode surah tanpa menggunakan metode lughah kan gitu. Ya, jadi orang awam tuh lebih mudah dimengerti. Cuma kenapa saya tetap kekeh menggunakan metode lughah dulu baru surah? Karena ya seperti inilah cara orang-orang tradisionalis dalam mengkaji sebuah kitab supaya kita tahu kedudukan tiap kata tuh apa gitu. Karena penting dalam bahasa Arab tuh kedudukan tiap kata kita tahu. Karena apa? Karena beda kedudukan, beda arti gitu. Jadi biar benar-benar artinya tepat nyampe gitu. Sesimpel itu. Karena kalau kita pakai metode surah doang itu kurang. Karena bagi kami gitu, metode yang digunakan oleh orang-orang yang cuma modal nyurah itu kurang. Kenapa kurang? Karena kita nggak tahu nih ininya mubtada apa khobar gitu. Karena kalau misalkan ininya khobar, misalkan khobar muqaddam mubtada muakhar atau ini emang mubtada, itu beda. Kalau mubtada itu bisa berarti am gitu. Kalau misalkan khobar muqaddam kan bisa ada tafassus di sana, gitu kan. Berat kalau misalkan ngebahas itu. Ya, nggak akan ada yang ngerti juga sih. Nggak usah dibahas jadinya. Makanya kita pakai metode lughah dulu baru surah di sini. Langsung aja. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani ay al-mun'imu bijala ilin ni'ami yang maha memberi rahmat luas ya Allah. Ar-Rahimi ay al-mun'imu bidaqaiqin ni'ami yang maha memberi nikmat langgeng ya Allah. Alhamdu adapun segala puji, alhamdu adapun sebagian puji itu lillahi tetap milik Allah, allazi yang ittasofa telah menyifatan ia allazi bil kamalati dengan seluruh sifat sempurna. Wassalatu dan adapun salawat, wassalamu dan keselamatan, ala sayyidina itu tetap atas Tuan kami Muhammadin nyatanya Tuan Muhammad, allazi ayyada yang telah dikuatakan, ya allazi bil mu'jizati dengan mu'jizat, wa ala alihi
dan atas keluarga Kanjeng Nabi, wa sahbihi dan sahabat Nabi, alladzina fa'alu yang telah berbuat alladzina al-hasanati akan macam-macam kebagusan, wajtanibu dan menjauhi alladzina al-munkarati akan kemungkaran. Amma ba'du, maka adapun ini setelah bismillah, alhamdulillah, dan salawat. Dah segitu dulu aja. Ntar kalau misalkan waktunya kurang, kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke metode surah. Kenapa tadi saya bacanya Ar-Rahmani ay al-mun'imu bijala ilin ni'ami dan Ar-Rahimi ay al-mun'imu bidaka ikin ni'ami? Karena makna sebenarnya pada bismillah, kalau kalian pernah baca marah labid, yang kalau di ODP itu dikaji sama Gus Farhan ya gitu. Kalau kalian pernah baca marah labid, itu di marah labid ada statement kayak gini. Sayyidina Ali pernah ngomong, andaikan aku disuruh menafsirkan Al-Quran, maka tidak akan sampai umurku untuk menafsirkan titik pada huruf ba pada lafaz bismillah dalam surat Al-Fatihah. Tuh, Sayyidina Ali sampai ngomong gitu. Saking luasnya tafsir bismillah tersebut. Itu yang ngomong Sayyidina Ali, bukan aneh gitu. Kalau misalkan ente nggak percaya sama Sayyidina Ali, ya udah itu urusan ente sama Sayyidina Ali kan, bukan urusan aneh. Aneh mah nggak mau. Aneh mah tetap harus percaya sama Sayyidina Ali, karena kan statement Nabi sendiri yang bilang Sayyidina Ali itu pintunya ilmu gitu kan. Nah, tafsir bismillah itu luas. Pun kalau misalkan aneh jelasin nggak akan habis-habisnya. Cuma kita persimpel aja ini tafsir bismillah menurut guru aneh, yaitu Ama Mahmud Mudrika Hanafi Sukabumi. Silahkan cari di Google juga ada tuh beliau, Kiai Haji Mahmud Mudrika Hanafi. Terus saya dulu pesantren di tempat beliau tuh. Bismillah itu bikul ismin min asma izatillahi ta'ala al-mun'imu bijala ilin ni'am al-mun'imu bidaka ikin ni'am. Tuh tafsir dari bismillah menurut Kiai Mahmud Mudrika Hanafi. Apa artinya? Dengan seluruh nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Maksudnya dengan lafaz bismillah kita udah nyebut seluruh asmaul husna pada lafzul jalalah tersebut. Pada lafaz tersebut itu mengandung makna 99 asmaul husna. Jadi nggak usah bismillahirrahmanirrahim malikil qudamil mu'minil muhaiminil, nggak usah gitu. Udah cukup bismillah aja gitu. Lalu kenapa ada tambahan ar-Rahman ar-Rahim padahal bismillah aja cukup? Nah, ar-Rahman dan ar-Rahim itu bentuk bahasanya salah satu sifat Allah yang menegaskan Allah tuh Tuhan yang mengurus dunia dan akhirat. Kenapa? Ar-Rahman itu sifat Allah di dunia dan Ar-Rahim sifat Allah di akhirat. Kok bisa gitu? Karena Ar-Rahman memiliki makna al-mun'imu bijala ilin ni'am, yang memberi nikmat
dengan luasnya nikmat. Maksudnya apa? Luas tuh maksudnya apa? Bukan berarti nikmatnya besar, enggak. Luas tuh yang di sini artinya cakupannya. Apa itu cakupannya? Maksudnya adalah bahkan setan pun, bahkan orang kafir pun, bahkan dajjal pun, bahkan bangwan pun dapat nikmatnya Allah gitu. Dapat nikmatnya Allah. Jadi semua yang ada di dunia, baik itu dia orang soleh ataupun orang brengsek gitu kan, tetap dapat nikmatnya Allah. Makanya sifat Ar-Rahman ini sifat Allah di dunia, karena kalau di akhirat kan gak semua dapat nikmat Allah. Bisa jadi aneh gak dapat nikmat Allah, bisa jadi bangun masuk neraka jahanam gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Bisa jadi kan, karena di akhirat kan gak semua gitu kan dapat. Nah, jadi Ar-Rahman itu sifat Allah yang berarti yang maha memberi nikmat dengan luasnya nikmat secara cakupan. Sedangkan Ar-Rahim itu sifat Allah di akhirat. Untuk sekarang nih, di dunia kita nggak dapat sifat Ar-Rahimnya Allah. Kenapa? Karena Ar-Rahim itu memiliki arti Al-Mun'imu bidaqaiqin ni'ami, yang memberi nikmat dengan langgengnya nikmat, dengan abadinya nikmat gitu. Karena kan kalau di dunia nikmat nggak ada yang abadi. Nikmat tuh di dunia nggak ada yang abadi. Sebutin satu nikmat yang abadi di dunia, nggak ada gitu. Makanya Ar-Rahim ini akan dilimpahkan Allah di akhirat nanti, nikmat abadinya Allah gitu. Nikmat abadinya Allah. Nah, bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim nih, Ar-Rahman cakupannya luas, tapi umurnya pendek. Maksudnya bukan umur Allahnya pendek, enggak. Maksudnya umurnya tuh jangka waktunya pendek gitu. Karena kan dunia sementara. Sedangkan Ar-Rahim itu cakupannya sempit, tapi jangka waktunya panjang, besarannya besar gitu, yang di akhirat. Nah, itu kenapa Syekh Nawawi nulis bismillah di paling awal. Kenapa Syekh Nawawi nulis bismillah paling awal? Karena kan ada hadis inna awwala ma kataballahu fil lauhin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya yang paling awal Allah tulis di Lauh Mahfud itu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngikut kaidahnya Allah gitu. Karena apa yang ada di Lauh Mahfud itu yang ada di Al-Quran. Al-Quran itu kan bahasa simplifikasi dari Lauh Mahfud dengan bahasa manusia. Kalamullah. Cuma kalau Lauh Mahfud itu adalah bentuk dari kalam nafsi, maka Al-Quran adalah bentuk dari kalam lafzi, kalamullah yang dilafalkan menjadi lafal manusia oleh Nabi Muhammad SAW, agar kita para manusia memahami kalamullah. Karena kalau kalamullah doang mah gak butuh bahasa, gak butuh gak butuh suara, gak butuh pelafalan. Nah, itu yang disebut kalam nafsi gitu. Sedangkan kita manusia yang butuh pelafalan, butuh suara, butuh bahasa. Makanya terjadilah kalam lafzi di sini gitu. Dan baik di kalam nafsi maupun di kalam lafzi, yang paling awal Allah cantumkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Syekh Nawawi itu iqtidaan, ngikutin gitu. Ngikutin adatnya Allah yang mana nulis sesuatu tuh pakai bismillah dulu di awal gitu. Atau kan ada hadis lagi, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Maka tiap perkara zibalin, ada zibalin ya, ingat, tiap perkara yang mulia gitu,
maka keluarlah dari perkara tersebut perkara kotor, seperti contoh bebersih. Makruh bebersih baca bismillah itu makruh. Kayak contoh kita nyapu ngepel baca bismillah itu makruh, karena itu bukan berarti bebersih itu nggak boleh, tapi itu perkara kotor yang mana bismillah tuh nggak pantas diucapin di sana gitu. Dan haram mengucap bismillah ketika kita ngegosok atau nyolong atau rampok gitu atau begal. Jadi nggak setiap sesuatu tuh dimulai dengan bismillah gitu. Atau kayak contoh ada artis yang viral kemarin dulu kan beberapa tahun lalu bilang kalau misalkan saya berdakwah ke diskotik tuh, kalau misalkan temen lagi minum bir dia suruh ucapin bismillah ketika minum, lah nggak bisa gitu kan, karena bismillah tuh nggak pantas diucapin di sana. Oke, tujuannya bagus tapi caranya salah gitu. Ya itulah tanda bahwa uh, orang yang nggak berilmu tuh bisa dengan mudahnya berbicara tanpa mengetahui hukum tersebut, dan juga itu sangat fatal. Kenapa? Karena bisa berpotensi menyesatkan. Itulah yang dimaksud tadi al-isnadu minaddin laulal isnad laqala man syaa masyaa. Sanad itu termasuk bagian dari agama. Kalau tidak ada sanad, maka orang bisa berbicara seenaknya gitu. Kenapa orang bisa berbicara seenaknya? Ya karena dia ngajinya dari mana gitu. Ngajinya dari mana, backgroundnya apa gitu. Dan juga lain sebagainya. Jadi kan nggak ada kredibilitasnya di sana. Seperti saya kan nggak ada kredibilitasnya. Saya mah apa, cuma alumni SD gitu kan. Nggak sekolah SMP, nggak sekolah SMA, nggak kuliah kan. Tapi tiba-tiba disuruh ngajar di sini, emang Alfi ini ngerjain saya ini mah. Ya jadi kalau misalkan ada kata-kata saya yang sesat, yang menyesatkan, dolun wa adolun, itu wajar karena saya tidak berpendidikan. Jadi salahkan Alfi yang nyuruh saya ngajar di sini, padahal saya tidak berpendidikan gitu. Saya tidak bertanggung jawab. Nah, gitulah Syekh Nawawi kenapa pakai bismillah. Jadi perkara yang mulia yang tidak diawali dengan bismillah, maka terputuslah ganjaran kemuliaannya itu gitu. Kullu amrin ziban la yabda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Seperti itu. Makanya Syekh Nawawi di awal kitab pakai bismillahirrahmanirrahim. Lalu dilanjutkan dengan alhamdulillah. Kenapa tadi saya ngartiin alhamdulillah tuh dua kali alhamdulillah. Yang pertama seluruh puji, yang kedua sebagian puji gitu. Karena alhamdulillah ini kita generalisasi dulu makna alhamdulillah, bukan spesifik lillahnya ya, tapi alhamdulillah dulu. Kita generalisasikan dulu. Alhamdulillah secara bahasa itu pujian, cuma secara syarak itu terbagi 4 jenis. Hamdun qadim alal qadim, pujian Tuhan kepada Tuhan. Hamdun qadim alal hadis, pujian tadi belum kasih contoh pujian Tuhan kepada Tuhan. Contohnya ya, innani anallah fa'budni, sesungguhnya akulah Tuhan, maka sembahlah aku. Itu kan definisi Allah sedang memuji dirinya sendiri. Innani anallah fa'budni. Nah, yang kedua dari jenis hamdun adalah hamdun qadim alal hadis, pujian Tuhan terhadap makhluk. Contohnya fa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya kamu Muhammad aku harapkan menjadi aku harap apa sih bahasanya ya Allah. Sungguhnya kamu ya Muhammad adalah ciptaanku yang agung. Tuh, itu kan contoh Nabi Muhammad lagi dipuji sama Allah. Allah muji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga hamdun hadis alal qadim, pujian makhluk kepada Tuhannya gitu. Seperti contoh apa? Ya kita nyontohkan
Ya, alhamdulillahirabbil alamin tuh, ngucap alhamdulillah itu kan hamdun hadis alal qadim, kita muji Allah gitu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, itu contoh hamdun hadis alal qadim. Yang terakhir, pujian yang terakhir yaitu hamdun hadis alal hadis, pujian makhluk kepada sesama makhluk. Contoh gitu, "Ane muji ih Bang Wan ganteng banget," gitu kan. Nah, itu kan salah satu pujian makhluk kepada makhluk. Nah, sebagian ulama memaknai alhamdu dengan segala puji. Jadi 4 pujian tersebut itu pada akhirnya kembali ke Allah gitu. Allah muji diri sendiri, ya Allah lagi muji Allah. Allah muji Nabi Muhammad, ya berarti Allah itu lagi muji dirinya sendiri karena berhasil nyiptain Nabi Muhammad gitu. Kita memuji Allah, ya udah fix itu mah ke Allah gitu kan pujiannya. Kita memuji sesama makhluk, ya berarti kan kita lagi muji, wah Allah gokil banget bisa nyiptain makhluk sehebat ini gitu kan. Makhluk seganteng Bang Wan gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi sebagian ulama lagi memaknai dengan sebagian puji. Kenapa? Karena ya bahasanya pujian yang ngarah kepada Allah ya untuk Allah, pujian yang ngarah makhluk ya emang untuk makhluk, seperti itu. Jadi terserah kalian mau ngambil yang mana. Tuh, makna alhamdulillah aja udah sulit kan. Lillahi tetap milik Allah. Allazi ittasofa bil kamalati, yang mana Allah itu mensifati dirinya sendiri. Ittasofa kan baliknya ke allazi ini baliknya ke Allah gitu kan. Ittasofanya itu silah, aita itu domir, mustatir fihi wujuban kalau yang belajar nahwu, takdiruhu huwa baliknya ke allazi. Allazi ini isim mausul yang menjadi sifat dari lillah gitu kan. Jadi secara simpelnya nggak usah saya jelasin nahwunya gitu kan. Secara simpelnya Allah mensifati dirinya sendiri tuh. Itu salah satu, itu lagi saya contohin aja kenapa bacaan Arab itu nggak boleh sembarangan. Karena kedudukan itu penting dalam bahasa Arab. Kedudukan tiap kata itu penting. Kalau kita nggak tahu kedudukan, gimana kita bisa ngartiin? Karena beda kedudukan, beda arti gitu. Sama harokat tapi beda kedudukan bisa beda arti. Jadi makanya berat kawan-kawan kalau kalian mau baca Quran gitu. Jangankan Quran, baca kitab kuning aja berat gitu loh. Baca kitab kuning aja memaknainya gitu berat kalau kalian nggak bisa nahwu shorof gitu. Tadi kan saya udah kasih contoh salah satu yang berat tuh isim mausul kan. Tadi udah berat itu kan, kalian aja nggak tentu ngerti yang saya jelasin tadi. Apalagi dalam Quran gitu. Jadi jangan sampai kalian baca Quran modal terjemah. Paling banternya kalian kalau mau memahami isi Quran tapi nggak paham nahwu sorofnya, at least baca tafsir. Kata siapa? Kata Kiai Quraisy Shihab gitu. Baca tafsir. Tafsir apa? Ya terserah kalian mau baca tafsir apa, asalkan kredibilitas si penulis dapat dipertanggungjawabkan. Lah Bang, kan tafsir semua pakai bahasa Arab, gimana dong gitu. Ada loh tafsir yang pakai bahasa Indonesia, itu tafsir Misbah, tulisannya Kiai Quraisy Shihab itu kan bahasa Indonesia gitu. Ya udah baca aja tafsir Misbah tuh, dan banyak tafsir-tafsir lain yang pakai bahasa Indonesia yang kalian nggak tahu gitu. Yang paling terkenal di Indonesia tafsir Misbah gitu. Ada yang namanya tafsir Tahlili NU, tafsir Wajiz NU. Nah, itu kan juga ada dan lain sebagainya. Ada yang di Muhammadiyah saya nggak tahu tuh, ada tafsiran Muhammadiyah tuh yang pakai bahasa Indonesia, itu saya juga ada kan. Nah, bacanya tafsir, jangan terjemah. Kenapa? Karena terjemah itu nggak lengkap. Tafsir itu kan lengkap. Tafsir itu kan
kalau kita perinci rinci tafsir banyak, ada tafsir riwayah, tafsir dengan riwayat berarti dengan asbabun nuzul disertakan dengan hadis pendukung atau ayat pendukung gitu. Ada tafsir bidiroyah, tafsir dengan rumusan apa? Contoh kaidah ilmu alatnya, contoh kaidah politik dan ekonomi di era zaman dulunya, pencocokannya gitu dan lain sebagainya. Ada tafsir bisufiyah, tafsir dengan ranah tasawuf, itu lebih puyang lagi. Nah, puyang kan kalian belajar agama, itulah saya lagi curhat ya kawan-kawan, seberapa puyangnya saya belajar agama gitu. Walaupun saya sebenarnya nggak belajar karena kan saya nggak berpendidikan, namanya lulusan SD kan. Jadi allazi ittasofa bil kamalati itu adalah Allah menyifati dirinya sendiri dengan seluruh kesempurnaan. Wassalatu wassalamu. Oh iya, kenapa musonif setelah bismillah nulis alhamdulillah? Ya ngikut adat Allah lagi, di mana setelah bismillah pada Al-Quran kan adanya alhamdulillah. Tapi bang, kan Al-Quran yang paling pertama turun bukan alhamdulillah tapi iqra, yaitu kan secara penurunan, cuma secara susunan emang Nabi itu kan berkali-kali baca Quran berulang-ulang 30 juz gitu kan. Nah susunannya yang di Lauh Mahfuz tuh ya sesuai dengan yang di Al-Quran. Yang paling pertama tuh alhamdulillah, karena kalau Al-Quran berdasarkan konteks penurunan gitu, konteks turunnya ayat gitu, itu Allah sengaja nurunin ayatnya ngacaknya biar apa? Biar sesuai konteks waktu gitu, biar sesuai konteks waktu pada saat itu lagi cocoknya apa gitu, diturunkanlah ayat ini, waktu itu cocoknya apa, diturunkanlah ayat itu dan lain sebagainya gitu. Adapun susunan yang benarnya yang ada di Lauh Mahfuz ya yang kita lihat di Rasul Usmani sekarang ya bismillah, alhamdulillah, rahmanirrahim, bla 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 gitu kan. Nah itu susunannya, makanya musonif nulis alhamdulillah di sini ngikutin adat Allah gitu. Lalu setelah alhamdulillah musonif nyebut sholawat, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Dan pula apa sih sholawat itu? Apa sih sholawat itu? Sholawat secara bahasa artinya meminta rahmat, dan salam secara bahasa artinya meminta keselamatan. Kenapa kok kita sholawat ke Nabi? Kenapa kita salam ke Nabi gitu? Ya satu, alasannya perintah Allah tentunya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah ajak malaikatnya sholawat kepada Nabi, kata Allah. Hei orang-orang yang beriman, jadi perintah ini berlaku buat yang beriman. Kalau Bang Wan nggak beriman ya berarti perintahnya nggak berlaku buat Bang Wan gitu kan. Hei orang-orang yang beriman gitu, berselawatlah kalian dan juga jangan lupa memberikan salam kepada Nabi gitu. Berselawat. Nah salah satu alasan muslim berselawat ya karena perintah Allah. Tapi bang, Nabi kan tanpa kita sholawatin juga udah tetap mulia bang, gitu. Ya kayak gini, sesimpel doa kepada orang soleh itu seperti cermin. Doa kepada orang soleh itu seperti cermin. Nah, gak ada satupun makhluk yang lebih soleh ketimbang Nabi Muhammad. Jadi ya apa salah ya kita baca sholawat gitu supaya doanya tuh mantul ke kita. Mantulnya pun berkali-kali lipat karena kan Nabi sesoleh itu ya kali mantulnya nggak berkali-kali lipat gitu. Sholawat kita. Allazi ayyada bil mu'jizat, yang mana Nabi itu diberi kekuatan dengan mukjizat.
Yang dimaksud mukjizat ini apa sih gitu. Nah, beda dengan nabi-nabi yang lain, yang mana mukjizat yang mereka masyhurkan itu adalah mukjizat bersifat ajaib, keajaiban. Kayak contoh mukjizatnya Nabi Soleh membelah bukit keluar onta, mukjizat Nabi Ibrahim kebal bakar, mukjizatnya Nabi Ismail kebal sembelih gitu kan, mukjizatnya Nabi Musa gitu, bisa ngebelah laut, bisa berubah jadi ular itu tongkat dan lain sebagainya, banyak banget gitu. Mukjizat Nabi Isa lebih banyak lagi, bisa ngubah orang, bisa ngehidupin orang mati, bisa jalan di atas air, bisa nyembuhin orang kena penyakit kulit dan lain sebagainya. Nabi Isa tuh. Tapi kenapa mukjizat yang masyhur pemilik Nabi Muhammad itu malah Al-Quran? Nah, ini keunikan Nabi. Ini keunikan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memasyhurkan mukjizatnya sebagai Al-Quran karena satu, umat Nabi Muhammad ke depannya itu nggak relevan dengan yang namanya keajaiban. Nggak usah jauh-jauh gitu, sekarang aja gitu. Emang masih ada yang percaya sama santet? Emang masih ada yang percaya sama sihir? Gitu. Nggak ada kan yang percaya. Kalau yang percaya sini saya adu gitu kan. Tolong dong santet saya dong gitu. Nggak ada yang percaya gitu dengan gitu-gituan. Nah, makanya dibekalilah Nabi Muhammad dengan mukjizat Al-Quran. Karena Al-Quran itu logika isinya tuh panduan, pemikiran dan lain sebagainya gitu, pelajaran. Karena umat Nabi Muhammad ke depannya tuh nggak butuh yang namanya keajaiban, tapi butuhnya namanya pelajaran gitu. Kan bukti gitu kan, kalau umat-umat Nabi Muhammad kan lebih senang yang namanya mempelajari sesuatu, kayak contoh mempelajari sains, kedokteran dan lain sebagainya, itu kan semua ada di Al-Quran gitu. Karena gini, kalau mukjizat nabi lain itu mukjizatnya bersifatnya sementara. Kenapa? Dan juga benefitnya tuh nggak terlalu wah. Bahkan mukjizat sedahsyat Nabi Musa pun yang ngebelah laut, ya udah yang dapat benefit cuma yang ngikutin Nabi Musa doang, di zaman itu doang, di waktu detik itu doang, buat selamat dari Firaun. Kita dapat nggak benefit dari mukjizat Nabi Musa? Enggak. Makanya itu remeh. Mukjizat Nabi Musa tuh dibanding Al-Quran tuh remeh gitu. Kenapa ya? Benefitnya buat mereka-mereka doang, kita mah nggak. Beda sama Al-Quran. Al-Quran kan semua dapat benefit. Hatta orang kafir pun dapat benefit. Banyak buku-buku orang kafir yang based on Al-Quran, entah itu dari segi ekonomi, entah bahkan kan banyak studi-studi jurnal-jurnal gitu tentang penelitian ekonomi bahwa zakat itu adalah solusi ekonomi untuk saat ini kan, banyak gitu. Itu yang bikin orang-orang barat, bukan orang-orang kita gitu kan, yang mana mereka agamanya pun nggak jelas apa gitu kan. Nah, itulah mukjizat Nabi. Yang dimaksud mukjizat di sini itu adalah Al-Quran, karena Al-Quran itu memberikan kita ilmu dan lain sebagainya. Wa ala alihi, dan moga sholawat dan salam tersebut terlimpahkan kepada keluarga Nabi. Siapa sih keluarga Nabi? Keluarga Nabi itu terbagi dua gitu. Alun fin nasab, keluarga karena sebab nasab. Siapa? Yaitu Ahlul Bait dan Zurriyah. Ahlul Bait tuh ya keluarga Nabi di era hidupnya Nabi, dan Zurriyah itu adalah keturunan Nabi di zaman sekarang. Itu yang kita kenal dengan para habaib gitu, dan para sayyid dan para syarif gitu.
Nah, yang kedua keluarga alun fis sabab, yaitu seluruh umat Islam saat ini dianggap keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasahbihi dan sahabat Nabi gitu. Sahabat Nabi itu siapa sih gitu? Sahabat Nabi adalah orang yang satu syaratnya hidup di zaman Nabi masih hidup, hatta dianya masih bayi gitu, atau dia udah tua bangka, dengan syarat nabinya udah jadi nabi, nabinya udah dapat wahyu, yaitu ketika di Gua Hiro gitu kan. Nah, jadi ketika nabinya belum dapat wahyu, misalkan nabi di umur 30, dia ketemu nabi itu nggak pernah lagi, nah itu bukan sahabat gitu, bukan sahabat. Kalau dan juga tentu saja syaratnya beragama Islam, terus berjumpa langsung dengan nabi. Berjumpanya nih batasnya gimana? Yang pertama, dia ngelihat nabi secara langsung walaupun nabi nggak ngeliat dia, karena entah karena terlalu jauh nabi jadi nggak ngeh ada dia, ataupun nabinya sedang tidur dia ngelihat, nah itu sebut sahabat. Atau sebaliknya, nabi yang ngelihat dia gitu walaupun dia yang nggak ngeh ataupun dia yang ketiduran gitu. Nah itu perbatasan ketemu ya. Maka dari itu kan Uwais Al-Qarni walaupun Islam dan hidup sezaman sama Nabi nggak dihitung sahabat. Kenapa? Karena nggak pernah ketemu Nabi gitu kan. Dihitungnya tabi'in. Nah yang dihitung sahabat yang pernah ketemu Nabi di zaman Nabi masih hidup, hatta cuma ketemu sekedip mata sekalipun gitu. Nah itu yang disebut dengan sahabat gitu. Yang mana sholawatnya itu berlaku kalau kan tadi alun ada alun fisabab, yaitu seluruh umat Islam saat ini kan. Nah tapi kalau kita mau dapat sholawatnya ditegasin ya sama Syekh Nawawi, kalau kita mau dapat benefit dari sholawat tersebut ditegasinnya dengan apa? Alladzina fa'alul hasanati wajtanibul munkarati. Yang mana kalau mau dapat benefit sholawat tersebut ya orang-orang yang dapat benefit ya cuma yang berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi kalau misalkan Bang Wan berbuat kemungkaran dan mencegah kebaikan, maka Bang Wan gak akan dapat sholawat tersebut gitu. Ada Mamih gitu. Nah Mamih juga gak akan dapat sholawat tersebut kalau berbuat kemungkaran dan meninggalkan kebaikan gitu. Makanya kalau mau dapat benefit dari sholawat tersebut, perbanyak kebaikan, cegah kemungkaran, seperti itu. Nah, karena udah jam 6 ya, nggak kerasa udah panjang banget penjelasan, padahal baru alhamdulillah sholawat doang. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lanjut lagi ya, karena saya udah lemes belum sarapan ya Bang Akbar Hasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.